Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Please like, comment, subscribe, and share. Mezbah TV. Beshem Ha'ab Wehaben Werwa HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna menyertai kami, penyertaan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, perlindungan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami, bahkan terlebih daripada perkenanan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami dan membuka hati kami untuk percaya pada Kristus Yesus yang sudah berkarya, mati dan bangkit bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Di dalam ibadah ini, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing pada saat ini, karena ibadah kita ini bertepatan sekali dengan sebuah perayaan ibadah dari saudara kita Muslim, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Tetapi karena itu kita ingin bersama-sama dalam kenaikan ini justru ingin merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 39 sampai 42. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya. Kita akan membaca dan menyimaknya bersama. Kisah Rasul pasal 10 ayat 39 sampai ayat 42. Saya akan membacakannya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kepada kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Tuhan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonaiku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membahas ayat bacaan kita ini, saya ingin membukanya terlebih dahulu yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain sadar betul ada perbedaan yang jelas antara mitos atau dongeng atau kisah-kisah spekulasi atau manipulasi manusia dengan fakta sejarah, fakta kebenaran itu. Ada perbedaan yang jelas sehingga keyakinan kekristenan juga para penulis perjanjian baru menuliskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar,
apa yang mereka alami. Dan setidaknya mereka mendengar dari orang yang sungguh-sungguh yang mengalaminya, mendengarnya, dan menyaksikannya. Karena itu kepercayaan kita dilandasi dengan sebuah fakta kebenaran. Untuk membedakan dengan sebuah dongeng atau mitos. Mitos atau dongeng tidak bisa dibuktikan oleh sejarah. Salah satu contoh bahwa cerita-cerita mitos itu sangat bergantung dengan orang yang mempercayainya. Sebagaimana kepercayaan menurut filosofis, bahwa yang terpenting adalah engkau sungguh-sungguh percaya atau tidak. Dan soal cerita itu benar atau tidak menjadi soal. Tetapi kepercayaan Kristen, keyakinan iman Kristen tidak berangkat demikian. Keyakinan iman Kristen berangkat dari objek yang kita percaya. Dia tidak bergantung dengan kita yang percaya. Itu bedanya. Percaya pada mitos, percaya kepada fakta kebenaran kehidupan Yesus. Karenanya untuk melihat ini bersama-sama, bahwa apa yang kita dengar, bahwa Yesus itu dikatakan di situ bedanya, kami adalah saksi mata. Saya senang sekali dengan kata kami adalah saksi mata. Artinya yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka saksikan. Karena itu kehidupan Yesus selalu dipenuhi oleh kisah-kisah yang memang historis. Ada sejarahnya, ada penguasanya, ada zamannya. Karena ada semua itu. Beda dengan mitos. Dia tidak bisa dibuktikan oleh sejarah. Cerita-ceritanya itu di luar kemampuan fakta sejarah. Tapi kehidupan Yesus adalah kehidupan yang dapat dibuktikan oleh fakta sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karenanya kembali lagi kepada kita yang bacaan kita tadi. Yaitu pada Kisah Rasul 10 ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Jadi kata kami adalah saksi, berarti Yesus itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan orang percaya. Dia tidak menyaksikan Yesus yang lain. Yesus yang tersamarkan, tidak. Dia menyaksikan Yesus yang pernah hidup dengan mereka. Makan bersama dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka, berbicara bersama dengan mereka. Dia menyaksikan itu. Karena itu Yesus ketika menampakkan dirinya, ya, memperlihatkan dirinya dengan jelas, adalah diperlihatkan kepada orang-orang yang mengenal dia. Bukan orang yang tidak mengenal dia. Kalau orang yang tidak mengenal dia, itu namanya penampakan. Tapi ini orang yang mengenal dia, yang melihat dia, menyaksikan dia. Dan orang inilah yang bersaksi, yang tercatat dalam kitab perjanjian baru. Beda, saudara. Keyakinan Kristen tidak berangkat dari yang kita percaya. Tapi keyakinan Kristen berangkat dari objek yang kita percayai. Yesus itu adalah objeknya. Jadi kebenaran Yesus itu adalah yang terutama, yang terpenting. Karena apa yang dilakukan Yesus, apa yang dibuat oleh Yesus, kebenaran Yesus itu lebih dulu. Bukan kebenaran yang kita akui. Kita tidak melandaskan kebenaran kepercayaan yang kita percayai. Kita melandaskan apa yang menjadi objek kepercayaan kita, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Jadi dia berbicara di sini dengan mereka-mereka semua. Bukan sebuah hayalan, sebuah ilusi, bukan. Bukan sesuatu pikiran dongeng, bukan. Bukan sesuatu karena hasil penderitaan yang tertekan sehingga mendapatkan sebuah semacam ekstasi, bukan. Dia tidak mendapat seperti itu, dia melihat fakta sejarah, hidup. Bahkan dia berbicara dengan orang yang sejamannya. Dikatakan di sini, di Yudea, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Dia bicara pada mereka yang menyalibkan dia, yang menyaksikan Yesus tergantung di kayu salib. Dia
bicara itu. Karena itu dalam Kisah Rasul pasal 5, kalau saudara lihat, reaksi orang-orang Yahudi dan Farisi berkata, apa engkau akan membebankan darah orang mati itu kepada kami? Apa engkau akan menuntut? Dengan pernyataan seperti itu, mereka sadar betul, mereka adalah pelaku-pelaku itu. Dan pelakunya dapat dibuktikan. Ada penguasanya waktu itu. Pontius Pilatus, Herodes, ada penguasanya. Ada nama imam-imamnya. Jadi itulah kebenaran yang disodorkan oleh perjanjian baru. Yang harus kita imani. Karena yang diimani itu memang benar. Bukan mengimani sesuatu hayalan yang tidak benar. Karenanya dikatakan Yesus telah dibangkitkan. Tuhan pada hari yang ketiga. Dan ia menampakkan diri. Saya lebih jelas kalau saya melihat bahasa aslinya. Saya lebih suka memakai kata bukan menampakkan diri. Menunjukkan dirinya dengan jelas. Sebab kata penampakan seringkali berarti hanya sekedar suatu penglihatan yang secara spiritual. Tetapi ini tidak. Ini padani. Mereka tahu. Dia datang pada murid-murid yang kenal. Pada orang-orang lingkungan yang kenal dengan dia. Dan mereka menyaksikan. Dan itu bukan kebangkitan spiritual. Tapi jasmaninya, dia makan bersama, dia bisa dipegang bersama, dia hadir bersama. Dari situ kita bisa melihatnya, bahwa itulah kebenaran daripada kebangkitan Kristus. Kalau ada orang tidak percaya dia disalib, lalu disamarkan dengan orang lain, itu bukan fakta sejarah, itu spekulasi. Itu konspirasi daripada sebuah sejarah. Dan tidak bisa dibuktikan. Tetapi disinilah dia menunjukkan bahwa dia menampakkan diri. Waktu dia menampakkan diri itu, mereka bercerita. Karenanya rasul-rasul, murid-murid berani menyaksikan kembali tentang dia. Mereka mengadakan suatu perubahan yang besar. Dikatakan di ayat 41, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi. Saksi-saksi itu mereka itu sendiri. Yang sebelumnya telah dipilih oleh mereka dia untuk menjadi murid-muridnya. Dikatakan di situ. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Membuktikan itu bukan ilusi. Bukan hayalan. Tetapi ini fakta. Jadi yang kita imani ini adalah fakta kebenaran. Itu yang menjadi pegangan. Jadi kepada siapa kita percaya, itu yang utama. Bukan bagaimana kita percaya, bukan. Ada perbedaan. Ya, saya percaya jemaat cerdas untuk menangkap perkataan ini. Jadi bukan kepada apa yang kita percaya, tapi kepada siapa kita percaya. Karena itu yang disaksikan. Bahkan mungkin mereka tidak percaya pada zaman itu, tapi mereka yang menyalibkan. Mereka menyaksikan, mereka melihat. Itu yang dibuat oleh mereka. Sehingga dikatakan di situ, ya, pada ayat yang selanjutnya 42. Dan ia telah menugaskan kepada kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Menugaskan dan bersaksi, ya, bahwa dialah yang ditentukan oleh Tuhan menjadi hakim atas segala orang hidup dan orang-orang mati. Rasul-rasul mendapat tugas itu untuk menyaksikan apa yang mereka alami. Mereka berbicara kepada orang sejamannya. Pada orang yang menyaksikannya bahwa memang ada figur yang bernama Yesus Kristus itu. Pribadi yang bernama Yesus Kristus itu. Dan mereka mengalaminya. Saya bisa melihat di sini bagaimana ketika Paulus berbicara dengan Festus pada Kisah Rasul 26 ayat 25 sampai 28. Kita baca ini. Kita saksikan bagaimana. Kisah Rasul 26 ya, ayat 25. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Jadi Paulus berbicara, ya, mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Bisa dipikirkan, bisa diselidiki, bisa dipelajari. Itu maksudnya kebenaran itu. Dan Paulus berkata kepada Festus, Raja juga tahu
tahu. Aku tidak bercerita sesuatu yang kau tidak tahu. Engkau tahu, kau menyaksikan. Soal percaya atau tidak dengan dia itu bukan soal. Tapi itu fakta kan? Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Dia berani berbicara. Kita lanjutkan. Aku yakin bahwa tidak ada suatu pun dari semua ini yang belum didengarnya. Engkau sudah dengar, kau mendapat laporan, kau menyaksikan, dan semuanya melaporkan padamu. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil, di Yerusalem, di kota besar, disaksikan oleh penduduk dan orang banyak, penguasa-penguasa, bukan hanya imam-imam, tetapi penguasa-penguasa Romawi. Tercatat dalam sejarah-sejarah Romawi. Jadi dibuktikan. Percayakah engkau Raja Agripa? Ya, aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Ya. Agripa menjawab, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena fakta. Tapi soal hatinya terbuka atau tidak, dipilih oleh Tuhan untuk tidak, untuk percaya atau tidak, itu karunia Tuhan. Jadi karenanya saya ingin tekankan bahwa yang kita percaya ini sangat bergantung dengan objek yang kita percaya, yaitu pribadi Yesus. Karena itu konsep keyakinan Kristen adalah bagaimana orang percaya, seseorang yang membangun hubungannya dengan pribadi Yesus. Ketika dia membangun hubungan dengan pribadi Yesus, dia percaya, dia sadar betul Yesus itu. Karenanya sebagai orang Kristen, jangan malas dengan fakta-fakta sejarah. Dia harus berani menggumulinya, mempelajarinya, menyelidikinya. Sehingga kita jangan sampai berkata sama seperti percaya kepada mitos. Saya tidak peduli apa itu terjadi atau tidak, atau bagaimana terjadinya. Yang penting saya percaya. Bukan yang berkata, yang penting saya percaya. Orang yang seperti ini, imannya telah menyimpang dari konsep iman Kristen. Menyimpang jauh. Karenanya kita bisa melihat. Ya, penyimpangan itu jelas ditegaskan oleh John Montgomery, ya, yang ahli sejarah Kristen, menegaskan itu. Jadi kita tidak boleh malas melihat fakta-fakta sejarah. Kita mempelajarinya. Karena Yesus itu ada petanya, ada geografisnya, ada sejarahnya. Dia hidup, dia tidak hayalan. Dia bukan sesuatu cerita yang tidak disaksikan orang lain. Ketika dia membuat mujizat, disaksikan orang banyak, tidak diam-diam. Dan orang tahu memang betul ada orang buta bernama Bartimeus, ada nama-nama yang lain yang diketahui. Ada anak Yairus, seorang imam juga. Anaknya imam, orang Yahudi. Dari situ kita bisa melihatnya. Dia berbicara. Kalau sekarang ini orang tidak percaya hal-hal yang adikodrati, yang mujizat, itu bukan meniadakan fakta bahwa mujizat itu ada. Mujizat itu tetap ada. Tapi karena orang-orang sekarang ini, kaum intelektual rata-rata, kebanyakan, mengingkari Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan kadang-kadang mereka sudah terpaku dengan sebuah sistem pengetahuan. Saya kasih contoh, bagaimana pikiran yang terbatas dengan sistem pengetahuan itu. Ketika orang sakit, sebuah sistem mengatakan, engkau harus berobat, engkau harus minum obat, engkau harus pergi ke dokter. Selesai. Jadi tidak ada mujizat. Jadi mujizat ada atau tidak ada, karena keterbatasan sebuah sistem yang membatasi itu. Tetapi kita bukan berbicara dengan sebuah sistem yang memenjarakan pikiran kita. Kita melihat fakta. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dan dibuktikan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Karenanya, yang terpenting bagi kita adalah objek yang kita percaya ini. Kita sangat bergantung pada pribadi Yesus ini. Benar atau tidaknya kepada Yesus. Bukan kepada pengakuan kita.
kemudian kita baru mengaku. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan. Siapa yang berbuat terlebih dahulu? Tuhan. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus. Dia lebih dulu berbuat. Dia lebih dulu berkarya. Dia mati buat kita, bangkit buat kita, menebus dosa kita. Baru kemudian, bahwa itu kebenaran yang kita percaya bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baru kemudian, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup dan yang kekal. Itu lihatnya. Mari kita saksikan dulu. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Betapa pentingnya kita melihat pribadi Kristus ini. Yakin dulu dengan pribadi Kristus ini. Benar kebenaran dia, sungguh-sungguh benar, bukan sebuah hayalan. Paulus berkata, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, jadi penting betul bahwa Kristus itu dibangkitkan. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Betapa pentingnya bahwa kebangkitan Kristus itu adalah kebenaran. Baru kemudian ketika kami percaya akan kebenaran itu, maka itulah menjadi keyakinan iman yang benar. Jadi kebergantungan itu. Dan juga termasuk dia naik ke sorga. Tidak secara diam-diam, tapi disaksikan oleh orang banyak. Disaksikan oleh orang yang mengenalnya. Itulah yang membuat murid-muridnya menjadi semangat, berubah, bangkit. Bahkan tadinya murid-muridnya yang setengah-setengah. Bahkan saudara-saudaranya Yesus sendiri yang tadinya seolah-olah acuh tak acuh, tetapi menjadi percaya dan bersemangat. Karena menyaksikan, betul ini saudara saya, betul ini anak saya. Dia bukan hayalan. Kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka. Disaksikan. Karena itu mereka semangat. Mereka tahu. Bukan pergi ke bayang-bayang maut yang tidak tahu. Dia tahu. Maka mereka percaya. Karena itu mereka percaya juga dia akan datang kembali. Dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Dia tahu. Disaksikan oleh murid-murid ini. Dan orang-orang yang mengenal dia. Maka dikatakan sekitar 500 orang. Meskipun bukan murid, karena murid itu memang terbatas. Murid utama itu. Murid yang banyak bisa, tapi murid yang terbatas disebut dalam konsep Yahudi Talmidin itu minimal 12 atau sampai 14 orang. Kita lihat ayat yang ke-14. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa. Bersama-sama dengan beberapa perempuan. Serta Maria ibu Yesus. Dan saudara-saudara Yesus. Yaitu Yakobus dan lain-lain semuanya. Jadi mereka menjadi semangat. Mereka menjadi percaya. Mereka menjadi berubah. Karena itu. Baiklah. Kita mau meningkatkan iman percaya kita. Dalam rangka kita memperingati ibadah kenaikan Yesus Kristus ini. Kita ingin meningkatkan bahwa apa yang kupercaya ini yang terpenting. Bahwa dia bisa dibuktikan. Dia hidup dalam sejarah. Dia bisa dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah. Itulah penulis perjanjian baru menuliskan kepada kita. Bukan sebuah cerita isapan jempol dan dongeng. Bukan sebuah kisah yang hanya disaksikan oleh orang itu dengan Tuhan atau yang dipercaya dia. Bukan. Bukan juga bergantung dengan apa yang kita percaya atau tidak seperti cerita mitos. Bukan. Tapi sungguh-sungguh dia adalah ada. Dari kebenaran itu, kita ingin meningkatkan iman percaya kita. Supaya kita tekun mempelajari Alkitab. Kita menyelidikinya, mendalaminya, menghayatinya, mengalaminya. Dan kita percaya. Apa yang dibuat oleh Yesus itulah janjinya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu. Bahwa pada hari kenaikan Yesus Kristus ini, kami memiliki pengharapan yang sangat besar. Karena apa yang kami percayai bukanlah sebuah hayalan,
dongeng, bukan juga sebuah ilusi, tetapi sungguh-sungguh terjadi dalam fakta sejarah. Kami bersyukur, karena itu biarlah kami melihat bahwa kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh firman-Mu adalah kebenaran yang dapat dipelajari, yang dapat dibuktikan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ditingkatkan juga iman percaya kami. Kami harus peduli dengan apa yang kami percayai. Kami harus mempelajari apa yang kami percayai. Kami harus menyelidiki apa yang kami percayai dan kami imani. Kami tidak boleh malas, tidak boleh berkata yang penting kami asal percaya. Tidak. Tetapi yang terpenting adalah apa yang kita percaya ini adalah benar, sebuah objek yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, tingkatkan iman percaya mereka, tingkat juga kekuatan mereka, dan berkat-berkat-Mu melimpah padanya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.